Jadi kita punya komitmen 2026-2027 untuk melahirkan Liga 1 Putri. Liga Indonesia musim 2026-2027 akan berlangsung sekitar bulan September tahun 2026. Namun ada satu hal lain yang membuat para pecinta sepak bola tanah air bergembira. Satu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang, terutama oleh kaum hawa yang sudah lama menunggu. Satu hal yang sudah terhenti selama 7 tahun lamanya. Satu hal yang akan menjadi pondasi penting bagi sepak bola wanita Indonesia. Satu hal itu adalah Liga 1 Putri. Kita mengumumkan kalau ada nanti Liga Putri di bulan Oktober sebagai uji coba, tapi biar Liga yang bicara, karena itu payungnya di sana. Kerinduan publik sepak bola tanah air untuk menyaksikan kompetisi tertinggi sepak bola wanita Indonesia tampaknya akan segera terbayar. PSSI secara resmi telah menyatakan akan menggelar kembali Liga 1 Putri pada bulan Oktober tahun 2026 mendatang. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat gembira bagi para pecinta sepak bola, khususnya bagi kaum hawa yang selama 7 tahun tidak memiliki wadah kompetisi resmi. Rencana awal PSSI memang menyebutkan Liga 1 Putri akan diselenggarakan pada tahun 2027. Namun karena adanya beberapa alasan pertimbangan yang matang, Liga 1 Putri kemudian dipercepat menjadi Oktober tahun 2026. Sebuah keputusan yang menunjukkan betapa seriusnya PSSI dalam mewujudkan visi ini. Percepatan ini datang berkat desakan kuat dari berbagai pihak. Timnas Putri Indonesia sendiri bahkan sempat memegang spanduk di lapangan dengan tulisan, "Pak Erik, kapan Liga 1 Putri digelar?" Sebagai bentuk desakan kepada PSSI. Tekanan dari para pemain, pengamat, dan supporter ini tidak bisa diabaikan. Dengan percepatan waktu ini, maka status dari Liga 1 Putri sendiri masih berada dalam tahap percobaan. Status trial ini memiliki implikasi yang jelas pada format dan cakupan kompetisi. Liga 1 Putri akan berformat home turnamen, yang mengakibatkan jumlah peserta menjadi terbatas hanya untuk wilayah Jabodetabek. Alasan pembatasan peserta bukan tanpa dasar yang kuat. Pertama, karena Liga masih berstatus percobaan atau trial phase. Kedua, karena alasan biaya perjalanan yang cukup tinggi. Mengingat Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas, setiap klub harus mengeluarkan biaya transport yang signifikan untuk membawa tim dari berbagai belahan negeri. Belum lagi akomodasi, makan, dan penginapan yang harus disiapkan. Dengan membatasi peserta ke area Jabodetabek saja, PSSI mampu menekan biaya operasional secara drastis. Ini adalah strategi yang bijak untuk memastikan keberlanjutan liga. Walaupun dari PT Liga sendiri nanti memberikan subsidi. Yang kedua, ya di area Jabodetabek. Sejauh ini sudah ada 6 peserta Liga 1 Putri yang terdaftar. Mereka adalah Persita Tangerang, Persija Jakarta, Bekasi FC, Persikat Depok, Garuda Yaksa, dan Dewa United. Kabar angin segar ini pun mendapat sambutan antusias yang sangat positif dari beberapa klub Indonesia, terutama klub-klub yang sudah memiliki divisi putri sebelumnya atau sedang mengembangkannya. Klub seperti Arema FC dan Persib Academy Women mengekspresikan keinginan mereka untuk ikut serta. Namun karena pembatasan peserta di tahap awal ini, mereka belum bisa langsung terlibat dalam Liga 1 Putri kali ini. Namun PSSI memberikan harapan yang jelas bahwa di tahun-tahun mendatang, ketika Liga telah terbukti berkelanjutan dan finansial sehat, lebih banyak klub akan bisa bergabung. Rencana ekspansi sudah disusun secara bertahap dan terukur. Dengan Liga 1 Putri yang akan berlangsung nanti, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi tinggi dari semua pihak. Dan lebih penting lagi, diharapkan dapat segera diselenggarakan secara menyeluruh. Kemarin responnya sudah ada 6 klub yang tertarik untuk menjadi partisipasi di Liga Putri sebagai percobaan. Selain menyiapkan infrastruktur dan peserta, ada hal lain yang menjadi perhatian utama pada penyelenggaraan Liga 1 Putri ini. Sekurang-kurangnya, ada 3 pesan yang sangat tegas disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ketiga pesan ini bukan sekadar slogan, melainkan garis besar komitmen PSSI untuk membangun Liga Putri yang bermartabat. Pertama, Liga 1 Putri harus berjalan selaras dengan jadwal Timnas Putri Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Timnas Putri Indonesia sedang dalam tahap pengembangan serius. Mereka berusaha untuk bisa bersaing di tingkat ASEAN, Asia, bahkan dunia.
PSSI telah memberikan target yang ambisius untuk Timnas Putri Indonesia. Target tersebut adalah agar bisa lolos ke Piala Dunia Wanita 2032 atau 2035. Kompetisi kelas dunia tersebut menjadi milestone penting bagi sepak bola putri Indonesia. Untuk mencapai target itu, pembinaan harus berjalan konsisten dan terstruktur. Oleh karena itu, jadwal Liga 1 Putri harus diselaraskan dengan jadwal pemusatan latihan Timnas Putri. Hal ini penting agar pemain yang dipanggil ke tim nasional tetap bisa mendapatkan menit bermain yang konsisten di klub mereka. Dengan demikian, pemain tidak akan kehilangan ritme bermain dan tetap bisa mempertahankan kondisi fisik optimal untuk berkompetisi. Paling enggak, putrinya sendiri sekarang udah ada U17, U20, dan senior. Nah, liganya paling tidak sudah punya calon-calon yang bisa bermain di liga. Kedua, Liga 1 Putri harus bersih dari pengaturan skor atau match fixing. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa Liga 1 Putri harus menjadi kompetisi yang murni. Kompetisi yang melahirkan talenta, menjaga sportivitas sejati, dan membawa sepak bola putri Indonesia melangkah lebih jauh. Praktik pengaturan skor akan merusak semua fondasi yang sedang dibangun. Oleh karena itu, PSSI dan I-League akan menerapkan pengawasan yang sangat ketat. Setiap pertandingan akan dipantau dengan serius untuk memastikan integritas kompetisi. Semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing ya. Jadi ini kita mau benar-benar bersih. Pesan ketiga yang tidak kalah penting, Liga 1 Putri jangan sampai ada kasus seksual harassment atau pelecehan seksual. PSSI berkomitmen menjadikan Liga Putri sebagai lingkungan yang aman, profesional, dan berintegritas. Erick Thohir secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Keamanan dan kenyamanan pemain adalah prioritas utama. Liga harus menjadi tempat di mana setiap pemain putri merasa aman untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan minta jadwal tim nasional harus kita berkesinambungan. Yang kedua, ini liga harus sehat. Jangan ada match fixing. Tolong para pemain putri ini benar-benar dijaga. Jangan sampai ada isu-isu sexual harassment. Dengan ketiga pesan tegas itu, Erick Thohir menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya ingin menggelar liga saja. Mereka ingin membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat, profesional, dan berkelanjutan untuk generasi-generasi mendatang. Tiga pilar komitmen ini adalah fondasi yang akan menentukan kesuksesan Liga 1 Putri. Ini yang memang perlu waktu. Mudah-mudahan nih, tahun ini bisa dimulai dengan 6 klub. Dengan kehadiran Liga 1 Putri, semua talenta muda itu akan memiliki wadah untuk bersaing dan berkembang. I-League selaku operator akan menjalankan pengawasan yang sangat ketat. Setiap pertandingan akan dipantau oleh wasit yang berkualitas. Dan sistem VAR yang mungkin juga akan digunakan jika diperlukan untuk memastikan keputusan yang lebih adil. Aspek keamanan pemain pun akan dijaga dengan protokol yang jelas. Setiap pemain akan mendapat pelatihan tentang hak-hak mereka, dan mekanisme pelaporan jika terjadi insiden apapun. Komitmen PSSI ini adalah respons atas meningkatnya kesadaran dunia tentang pentingnya perlindungan atlet wanita. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan bagi sepak bola wanita Indonesia secara keseluruhan. Kenapa PSSI hati-hati memutuskan, karena kita nggak mau kayak kembang api meriah di depan, habis itu dan selesai. Liga 1 Putri sudah sangat dirindukan oleh pecinta sepak bola Indonesia, khususnya oleh kaum hawa yang sudah mengalami vakum selama 7 tahun penuh. Terakhir kali Liga 1 Putri digelar adalah pada tahun 2019. Saat itu, Persib Bandung menjadi juara dengan menumbangkan Tira Persikabo di partai final. Selain persiapan infrastruktur dan pengaturan jadwal, ada pula wacana bahwa masing-masing klub akan diizinkan untuk merekrut pemain asing. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kualitas yang lebih baik dan menyemarakan Liga 1 Putri. Kehadiran pemain asing dengan pengalaman internasional diharapkan dapat meningkatkan level kompetisi secara keseluruhan. Kalau memang berminat untuk join, kita juga open. Pemain asing kita targetkan ada 2 pemain asing yang di luar pemain diaspora. Semoga Liga 1 Putri berjalan sesuai dengan ekspektasi yang sudah dibangun. Dengan begitu, kuota peserta bisa bertambah pada musim-musim berikutnya. Klub seperti Arema FC Women dan Persib Academy Women sangat berharap untuk bisa berpartisipasi. Mari kita dukung bersama-sama agar sepak bola putri Indonesia dapat berkembang pesat. Berkembang sehingga melahirkan talent baru yang berbakat dan mengagumkan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas timnas putri Indonesia, dan membawa nama baik Indonesia di panggung internasional.